Halo guys, balik lagi sama gue Zar ya. Sekarang kita ada di episode ke-8 dan kita hampir menyelesaikan sesi dari bootcamp. Nah, jadi puncak dari materi ini adalah logical SNR. Mungkin kalian nanti nih. Sebelumnya sudah ada sih video tentang logical SNR, tapi ini versi yang super simple. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Sini akan kuulang videonya. Di sini logical SNR, ku jelasin dari awal. Nah, di sini ada super sub untuk yang pertama. Super sub ini atau close level. Di sini adalah level-level penting. Ini hampir sama open daily level itu hampir sama. Namun prakteknya di market itu candlenya berbeda, titik SNR-nya berbeda antara close level daily sama open daily di 00 waktu New York ya, itu beda candle. Oke. Di situ close level adalah ketidakpastian atau belum validnya suatu SNR, tapi kita bisa pakai sebagai acuan di time frame di bawahnya kayak gitu. Nah, untuk ARC sendiri, sini kan area reversal critical. Nah, di situ jadi ada suatu SNR yang sudah pernah itu menurunkan atau mengalami kenaikan harga di situ. Nah, di situ jadi level penting, ataupun critical tadi kan. Critical kan area penting. Nah, ada dua tipe ini. Jika tren itu balik ke area ARC dan kasih konfirmasi buy, kita akan follow. Namun jika suatu SNR tadi ditembus dengan body, itu kan SNR-nya akan jadi fresh kembali. Jadi kita bisa gunakan ARC ataupun POI SNR yang terputus. Nah, jadi kita bisa gunakan area SNR yang kembali menjadi fresh ataupun ARC area, tapi lebih bagus jika itu adalah area critical gitu, maksud dari situ. Nah, untuk titik entry itu ada dua. Di sini aku namain Q1 dan Q2. Ini bedanya apa? Nah, untuk Q1 sendiri itu adalah zona terbaru ataupun discount price. Nah, untuk Q2 ini merupakan premium price-nya. Nah, untuk POI entry-nya nanti kita bisa pakai OC support POI yang biasanya kita pakai lah. Di situ POI-nya ini ya, bisa kalian lihat di sini sama kok POI-nya. Cuma cara penggunaannya sedikit berbeda. Nah, untuk konfirmasi sendiri, semisal kalian punya POI di time frame bentar ya. Kok nggak muncul ya, anjir. Nah, kalian punya SNR ataupun POI di time frame daily. Nah, daily kalian akan mencari konfirmasi di satu time frame di bawahnya, di H4 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, tapi tentunya nanti akan ada H4 itu juga membuat suatu SNR. Nah, SNR ini kita bisa kombinasikan nanti. Ini sejalan apa enggak sama time frame SNR dari daily, POI daily. Seperti itu. H4 ke H1. Nah, tapi untuk H1 bisa pakai M30 atau M15. Kalau gua biasanya H1 ke M15 ya. Karena kalau nunggu di M30 biasanya nggak dijemput. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh chart aja ya. Chart. Nah, kita coba dari weekly dulu. Weekly berarti konfirmasinya di daily. Ini karena SAU naik banget ya. Ini cocok untuk penggunaan logical SNR ini pada saat tren ataupun harga itu lagi impulsif gitu. Cocok. Oke, sini tandain dulu. Anggaplah harga ini masih di bawah ya. Harga masih di bawah, masih di tren bawah. Kita akan entry pada resisten. Orang nge-sell di sini, kita akan nge-buy di sini. Nah,
Oke, di sini jadi area kuartal 2. Nah, di sini. Berarti kalian perlu cari apa? Daily konfirmasi. Nah, namun terkadang kan seperti ini. Kan ada 2 tipe. Di sini di area weekly resistance ini merupakan resisten juga dari daily. Nah, ketika dia reject seperti ini, ini ketika di break, kalian nggak akan dapat entry di sini, karena setelah dia kasih reaksi, biasanya dia nggak retest di sini, dia langsung bablas. Maka dari itu kita akan gunakan SNR dari daily, artinya konfirmasinya di H4 seperti itu. Nah, di sini kita tandain, ini sejajar sih ya. Di sini jadi daily juga, di sini tandain biru nih, garis biru. Nah, kita lihat ada konfirmasinya. Nah, kalian bisa lihat sini, ketika dia udah break body. Nah, hal yang perlu kalian tambahkan di sini, sedikit rebutan, nggak bisa digeser, gangguan terus. Nah, saat dia udah break, kalian perlu cari confluence-nya apa? POI di Q1. Q1 itu sama seperti POI pada umumnya, penggunaannya pada hal umum. Seperti ini kan udah breakout, kalian tandain ini sebagai H4. Nah, sini. Nah, di sini resisten ini sebelumnya ini ada apa? Dia reject lalu dia penurunan secara tajam. Nah, ini dinamakan ARC. ARC ataupun critical zona. Nah, ini pada H4 ini. Nah, sebenarnya kalian juga bisa enter di sini. Oke guys, maaf ya kepotong lagi nih, banyak gangguan. Oke, di sini. Nah, di sini tadi kan level ARC ya. Dan di sini jadi H4 ARC juga. Sebenarnya bisa konfirmasi ke H1. Namun kita fokus ke weekly tadi. Weekly daily. Kita dapat zona di sini. Ini udah konfirmasi ARC. Di sini juga udah jadi RBS ataupun Q1. Nah, ini jadi zona yang bagus. Artinya kalian bisa entry langsung di sini. Karena logical SNR-nya udah konfirmasi, dari critical juga konfirmasi, dari Q1 konfirmasi. Nah, sini jadi bagus entry-nya. Apalagi kalian padukan nanti sama time-nya juga bisa. Nah, di sini. Oke. Kalian bisa targetkan dengan teori ini 100 sampai 200 pips ya. Kalian mau partial di 50 ke 100 bisa, itu bebas, terserah kalian. Nah, ini tadi daily juga ya, daily atau weekly tadi. Oke. Di sini weekly area di sini ya. Batuk gua guys, sorry banget. Nah, di sini. Nah, ternyata area ini selaras sama QMM dari daily. Jadi di daily jadi SNR, di weekly jadi SNR. Nah, berarti ada potensi 2 kali pengambilan di sini. Maka dari itu kita bisa konfirmasi ke H4. Nah, di sini ketika H4 udah break, kalian bisa entry. Soalnya ada 2 tipe tuh. Ada tipe harga yang dalam masuk tuh, dia impulsif seperti ini. Ada yang pelan, nah seperti itu, ataupun menembus secara jauh. Nah, seperti ini.
Namun gua biasanya ya, ini gua aja sih, jika harga itu menembus seperti ini, nah ini tapi dengan toleransi di bawah 10 pips ya, di bawah 10 pips itu langsung gua HK di sini, langsung gua HK. Nah dengan catatan gua tetap pasang entry di sini. Nah di sini untuk entry pertama, sini untuk entry kedua. Jika entry ini nggak langsung lari gitu, nggak langsung lari. Nah kadang-kadang kan harga tuh nggak ngetap ini dulu, dia langsung lari. Nah itu yang kita jadi miss moment seperti itu. Ini targetnya 200 pips aja, 200 pips. Oke. Nah untuk confluence-nya di H4 apa sebelah kiri, kalian bisa lihat apakah kalian langsung entry di situ. Nah, di sini sebelumnya jadi ARC juga, dimana harga itu sebelumnya ngetap, lalu dia lari. Nah, ini juga jadi ARC di situ. Nah di sini kan H4 ya, tapi dari time frame weekly tadi juga udah konfirmasi, artinya di daily jadi daily entryan. Nah seperti itu. Nah karena daily udah konfirmasi breakout seperti ini, breakout, lalu di sini ada dua POI Q1 ya, Q1 kalau untuk di time frame daily. Di sini QMM. Nah batas QMM kan sampai sini nih. Bentar revisi kan. Nah di sini. Nah kalian bisa selaraskan tuh di sini sama H4 nya gimana, H1 nya gimana. Nah ARC kan ini termasuk ARC ya, dia kan naik. ARC jika udah ngetap suatu SNR seperti ini dan naik seperti ini, nah ini akan menjadi liquidity. Kalian bisa turunkan ke LTF. Di sini ada strong low atau enggak, atau hanya menjadi liquidity. Lalu kalian bisa entry di QM bawahnya. Kalian bisa lihat atau pasang dua entryan kalau kalian ragu, 2 titik entry. Untuk stop loss standar tuh bisa sih 20, atau kalian kalau mau ekstrim ya pakai 15-17 bisa. Karena bullish ya kita bisa target sampai eksternal. Oke. Ini untuk harga-harga lama. Nah, ini untuk yang simpelnya seperti ini. Lalu ada yang dengan OC. Kalau ini kan kuat ini. Kalau OC kan nggak terlalu kuat. Jadi kita pakai harga yang terbaru aja ya. Pakai harga terbaru. Hapus dulu semuanya. Karena harga terbaru kita hanya pakai kita hanya pakai H4 aja deh. H4. Di sini dari sini ya. Di sini kalian punya suatu level resisten. Lalu di sini ada level apa? Support. Di sini support. Lalu di sini ada OC. Nah, di sini OC. Nah, ke bawah ini bisa kalian tandain sebagai POI penerusan. Anggaplah harga tuh masih di pucuk sini. Nah, kita udah nentuin level-level harga untuk kita entry. Nah seperti ini. Terus ada lagi mana lagi ya, sini mungkin. Nah sini. Nah seperti ini. Ini di H4. Pada H4 tentu H1 punya POI sendiri, punya POI lagi. Resisten, ini kan resisten tadi. Resisten H4 sama H1 itu 1 titik, 1 SNR. Berarti ini probabilitasnya tinggi. Dan di H1 H1 support nih kan bisa konfirmasi M30 atau M15.
dari H4 bisa konfirmasi H1. Nah, di sini H1 udah konfirmasi apa? Break body. Maka kalian bisa entry. Nah, kalian menyelaraskannya gimana untuk memperkecil zona? Untuk memperkecil zonanya tentunya kalian pergi ke M15. Kalian akan ada 2 titik nanti. Nah, di sini. Di sini merupakan level QMM. Nah, sekarang kalian kenali polanya dulu ya. Ini kan kemarin gue bahas ya, dan di video pembahasan POI udah ada nih. Nah, ketika QMM gini, ini di break, nah, maka QM tadi ini menjadi QMM, Quasimodo manipulation. Nah, ini Quasimodo manipulation. Batasnya dari mana? Dari QM ini, QM yang gagal ini sampai ke breaker atas itu. Nah, kata seperti ini. Jadi kalian punya 2 zona. Jadi kalian bisa bagi, jika kalian layarnya, kalian bisa bagi ini. Nah, dengan stop loss 20 pips kalian bisa aman. Oke. Nah, selanjutnya di mana? H1. Satu lagi. Nah, di sini adalah H1 yang bertepatan dengan H4. Kalian juga perlu cari confluence karena apa? Kalian perlu lihat di sini di bawah dari level ini itu masih ada suatu support ataupun RBS. Nah, otomatis dia kan akan ada penolakan. Jadi kalau kalian pasang di sini, otomatis sudah langsung kejebol gitu loh. Otomatis kejebol. Kita lihat di H4-nya dulu. Nah, di sini ada level apa? Nah, di sini kan jadi all SNR namanya. All SNR. OC yang di break. Nah, begini. Ini all SNR. Mana ya? Kita dari garis kematian aja deh. Nah, kalian lihat lagi di satu di sini. Oh, nggak ada di sini. Artinya kalian geserkan. Karena di sini merupakan level QMM lagi. Enggak perlu ku gambar ya, tadi udah ku gambar, udah ku jelasin di sini. Seperti itu. Nih. Apalagi sebelumnya SNR ini sebelumnya di respect nih. Ada week ini kenaikan lalu dijebol. Maka SNR ini akan jadi crash kembali. Ya kan? Tadi kan udah ku jelasin. Akan jadi crash kembali. Lalu kalian ke M15 untuk memastikan di sebelah kiri tadi udah ketemu nih POI-nya di bawah sini sama sini. Nah, untuk di bawah ini tadi ada apa? Level terbarunya nggak ada di sini, cuy. Jadi cuma level lama aja. Nah, di sini untuk level terbaru ada SBR, ada resisten. Mungkin pakai lancer jelas. Nah, di sini sejajar sama garis kematian ini ataupun QMM dari H1. Nah, jadi kalau garis bertumpuk seperti ini, kalau kalian masih proses backtesting atau mending kalian skip. Kalian udah ngambil yang di atas aja. Jika enggak ya kalian cari titik dari logical SNR ini yang di bawahnya tuh aman, supportnya aman, udah termitigasi ataupun dengan confluence lain lah. Oke, di situ. Nah, kalian bisa pasang entry di situ. Kalau kalian pengen aman ya pakai sistem garis kematian. Garis kematian, bentar gua ajarin habis ini. Gua jelasin. Di sini kalian udah dapat entry di sini. Nah, kalau kalian pengen aman itu kalian tunggu. Nah, di level ini ada rejection ya, apalagi garisnya kan ada 3, ada titik-titik ini ada 3. Nah, sini gimana reaksinya? Oh, di sini ada konfirmasi nih, second touch. Ini tadi belum kejelasin ya. Tipe konfirmasi itu ada dua. Untuk yang agresif itu
break retest langsung entry. Nah ini untuk order kuartal 2 biasanya. Namun untuk untuk order kuartal 1 ini kan SNR terbaru nih. Nah ini termasuk kuartal 1 sebenarnya, hanya saja selaras sama kuartal 2. Nah di sini jadi second touch, dia tunggu bikin wick dulu, nah entry di titik SNR yang sama baru turun. Oke, setelah dia udah break, dia akan kembali ke titik SNR yang ini, yang lama ini. Tapi kalian selaraskan lagi sama time frame. Seperti ini kan ada 15 dari H1, kalian selaraskan di sini. Nah di sini supportnya di mana? Di sini. Artinya support ini awalnya di break, jika dia gagal, dia akan meretest lagi area ini, SNR lama ini. Di sini dia ngeretest lagi SNR lama, dia lari. Nah untuk garis yang ini, karena di sini apa nih? Oh di sini. Nah di sini nggak ada ngeretest lagi, dia bablas, dia cuma ngerespect, dia naik langsung dia terjun di situ. Oke, kita lanjut lagi di garis yang keberapa nih? Paling bawah dah, paling bawah ini. Nah kalian lihat nih, tadi di H4, terus kalian lihat H1-nya apa di situ? Oh di sini ada support. Nah ada support. Sini support yang unfresh. Oh bener, kurang presisi ya. Nah di sini. Nah kalian lihat, ini tadi apa? Ini adalah ARC. Nah karena dia menaikkan harga yang cukup tinggi, impulsif. Begitu support ini dijebol, maka level ini akan fresh kembali. Tapi dengan catatan dia ada dia akan melawan dari POI ini. Awalnya untuk buy, jadi untuk sell. Nah, jika kalian lihat sekilas H1 misalnya, kalian nggak akan dapat entry. Dengan konfirmasi entry pun nggak akan dapat seperti ini. Coba kita ke M15. Nah di M15 kalian bisa lihat SNR yang tadi ini sejalan nggak sama M15 nih. Nah di sini yang sejalan apa? QMM ya, QMM. Sebelumnya dia jadi QMM, dia naik. Nah ini jadi level SNR. Oke. Di sini sama, untuk area ini sebenarnya jauh sih. Nah cuma kalian bisa tandain, semisal harga itu nggak respect area ini, kalian bisa tandain ini. Nah dua area itu perbedaannya 20 pips, jadi kalian bisa pasang entry di satu area, dua area di sini. Nah ternyata apa? Di sini harga itu break, retest, lari. Oh sini. Nah sampai sini. Ini ibarat kalau ini cuma sesi New York ya, kalian dapat 3 entry nih. Oke guys, metode logikal SNR ini adalah metode baku ya. Kalian jangan samakan sama metode-metode lain. Di sini adalah metode baku. Jadi tiap konfirmasi misal H4 ataupun H1 ataupun daily ataupun weekly itu punya probabilitas masing-masing. Di sini gue cuma ngajarin cara memakai per time frame itu gimana, madukan antara time frame itu gimana. Nah kayak gitu doang. Karena gue sendiri yang jalanin, gue juga pakai ini, tapi gue bedain akunnya. Untuk ini untuk akun baku, yang akun satunya untuk akun versi likuiditas, ataupun bisa dibilang gue pakai metode itu menjurusnya ke alchemist ya, karena ada liquidity-nya juga. Itu akun yang standar. Oke. Di sini tadi kita udah bahas yang dari konfirmasi weekly, daily, bahkan dari H4 H1 kita udah bahas semua. Kita tinggal belum bahas ini
tentang super sub. Super sub ini sebenarnya cuma confluence saja sih, confluence apa terkadang dia jadi titik entry juga gitu. Mana ya, disarankan untuk super sub ini pakainya ATF ya, daily, weekly ataupun monthly seperti itu. Mana coba di daily misal kalian udah punya ini loss level, abaikan ini dari candle ini sampai kanannya abaikan, anggap belum ada. Nah, seperti itu. Lalu kalian perlu untuk aktif, ini ada rulesnya untuk super sub ya. Super sub rulesnya harus mengambil PDA atau bukan mengambil sih, lebih tepatnya respect terhadap PDA array di time frame di bawahnya, di H4, H1 atau time frame berapapun itu bisa pakai Fibo candle. Nah, itu bisa. Kalau dia respect, dia lalu break area ini, kita bisa entry. Oke. Di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah body candle. Nah, kalian bisa pakai proyeksi ini, pengukuran body candle. Kalian ukur, nah di sini dia respect apa? 0,75 situ. Nah, di situ di H4 ada apa? Nah, di sini ada apa? RBS. Di sini RBS. Hapus dulu. Nah, ternyata super sub ini dia respect terhadap respect sejalan sama kuartal 2 ya, kuartal 2 di sini sama, kita contohin lagi satu kali lagi. Nah, resisten ini. Nah, ini jadi kuartal 2. Ketika dia udah break, kita cek dulu H1 nya gimana. Hasuta lagi. H1 jadi QM, areanya sama, di sini jadi resisten. Oke. Lalu kita turun ke M15 karena H1 titiknya sama. Artinya ketika harga itu break, kita bisa entry. Tuh. Nah, ketika harga itu break, di sini M15 untuk pertama ini kan ada confluence SNR terbaru dari Q1. Kalian mau pakai apa ketika dia break? RBS bisa, QM bisa. Namun kalian dari pergerakan harganya ini, sebelum dia menembus, dia nggak langsung nembus, dia sempat reject, artinya ini nggak terlalu kuat. Kalian bisa gunakan low risknya di QM ini. Nah, karena di sini tadi H4 kan konfirmasinya sebenarnya di H1 bukan di M15 seperti itu. Sebelumnya tadi kita udah bahas juga ini kan, ketika dia udah breakout, kita baru entry sini dapat. Ini untuk untuk konfirmasi dari H1 SNR. Lalu untuk H4 berarti konfirmasi di H1. Oke, di sini H1 udah breakout, artinya kita bisa entry di titik ini. Titik order kuartal 2 ini merupakan area super sub. Nah, di sini. Oke. Nah, kita masih dapat. Nah, ini H4 resisten. Setelah dia di respect, dia break apa? Kasih konfirmasi lagi. Dia break.
karena di sini pas ya areanya ya. Jadi di sini nggak perlu kalian cari lagi, di sini udah jadi RBS secara nggak langsung di H1. Kalian bisa entry lagi di sini. Simple Pak Boy, simple. Sini. Lalu di sini ada lagi nggak di H4 nih? Oh di H4 nggak ada, berarti H1. Gimana di sini? Resisten. Berarti konfirmasinya di M15. Kalian tunggu apa? Breakout body, lalu entry. Karena di sini titiknya sejajar ya. Nah, sejajar di sini. M15 dengan H1 sejajar, jadi RBS. Nah, sudah. 100 pips. Oke. Kayaknya sekian ya. Udah aku bahas semua ini. Super sub udah, IRC udah. Dan dari materi bootcamp tuh udah selesai semua. Untuk video selanjutnya itu gue akan share gimana cara madukannya itu semua metode dari materi bootcamp jadi satu. Nah, yang mungkin agak susah dipahami itu timingnya. Nanti kita akan padukan timing dengan price action dengan POI. Dan untuk episode terakhir mungkin nanti akan gue bahas tentang cara mencari bias dari awal, dari time frame per time frame nya. Oke, sekian dan terima kasih ya.